Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat ngulik asik sekalian? Salam berjumpa. Kita akan tetap bersama dalam channel ngulik asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Sahabat ngulik asik sekalian, undian putaran Piala Dunia kualifikasi ketiga akan berlangsung hari ini tanggal 27 Juni 2024. Ada 18 negara yang akan bertarung untuk merebutkan slot untuk wilayah Asia. Ada Australia, kemudian Bahrain, ya, Cina, kemudian ada Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Kirgistan, Korea Utara, Korea Selatan, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan pendatang baru tentunya Timnas Indonesia. Dalam putaran ketiga ini, Timnas Indonesia berada di pot 6. Artinya pot yang paling bawah untuk 18 negara, ya. Pot 1 sendiri akan terdiri oleh tim Arab Saudi, kemudian ada timnas Jepang, dan timnas Korea Selatan. Ini adalah 3 lawan yang akan bertemu dengan timnas Indonesia. Ya, ketiga lawan yang biasa bermain untuk Piala Dunia, artinya timnas Indonesia, level dari timnas Indonesia sekarang adalah level-level Asia, ya. Kita akan bertemu dengan tim-tim langganan Piala Dunia, kemudian kita akan belajar. Nah, sekarang di hari ini kita akan membahas seberapa sih peluang Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke putaran selanjutnya. Ya, dari 18 negara ini mungkin hanya beberapa negara saja yang levelnya masih sama dengan kita, seperti Kirgistan, mungkin Korea Selatan, kemudian Irak, ini adalah Yordania, Kuwait, kemudian ada Oman, ini Cina mungkin. Ini adalah tim-tim yang kalau dilihat dari levelnya, ini masih selevel dengan timnas Indonesia. Kenapa dikatakan selevel? Karena tim-tim ini adalah bukan termasuk tim-tim untuk langganan Piala Dunia. Artinya tim kita dengan beberapa pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Sekarang timnas Indonesia sendiri untuk level Asia itu bukan hanya sebagai tim yang mudah sekali kalah. Timnas Australia sudah membuktikan sendiri bagaimana melawan Indonesia. Kemudian timnas Jepang, Yordania, ya. Kemudian ada Irak sendiri, sudah beberapa kali bertemu dengan timnas Indonesia. Artinya mereka tahu sih seberapa level timnas Indonesia. Beberapa tim sudah mengakui kemampuan timnas Indonesia. Pemain-pemain abroad Indonesia, ketika semuanya bergabung, level kita akan sama dengan Korea Selatan. Level kita akan sama dengan timnas Jepang. Kita lihat pemain-pemain kita di Serie A, Jai Dance, ya kan? Jai Dance adalah salah satu palang pintu bertahan yang ada di timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia. Sekarang levelnya sudah naik, Serie A. Kemudian ada Tom Haye, Ratnar Oratmangun. Ya, ini adalah bukan pemain sembarangan. Ya, ini adalah pemain-pemain yang bermain reguler di tim utama mereka. Kemudian yang terbaru, Perdok, bek kiri dengan tendangan geledek kaki kirinya, 34 pertandingan selama membela timnya dalam Liga Belanda. Dan ini adalah salah satu level yang terbaik untuk timnas Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia. Langkah kita sudah ada di putaran ketiga. Artinya putaran ketiga ini akan ada 6 tim dalam satu grup. Kita akan bermain home away. Ada 10 pertandingan. 5 home, 5 away.
Tinggal kita nanti lihat. Semuanya tidak ada yang dari Asia Tenggara. Indonesia akan membawa nama ASEAN. Indonesia akan membawa nama AFF dalam putaran ketiga ini. Ya. Ini adalah pembelajaran untuk level kita semakin naik. Pemain-pemain muda kita juga akan belajar di kualifikasi putaran ketiga ini. Mereka akan bertemu dengan pemain-pemain yang sudah malang melintang di liga-liga Eropa, ya. Song Hyo-min, kemudian ada Minamino, ya, Minamino itu yang dari Liverpool, kemudian pemain yang di Bayern Munchen, Korea Selatan. Ini adalah pemain-pemain yang sudah malang melintang di persepak bolaan Eropa. Lah, timnas Indonesia, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, mereka akan berhadapan dengan pemain-pemain yang levelnya sangat jauh di atas mereka. Ini adalah sarana belajar. Apalagi level timnas Indonesia, pemain-pemainnya adalah masih pemain-pemain yang sangat muda sekali. Ya, masih jangkauan kedepannya masih panjang, masih banyak partai-partai yang akan mereka lakukan. Pemain-pemain keturunan kita juga pemain-pemain yang levelnya, usianya juga masih sangat muda. Tidak ada yang lebih hanya Jordi Amat mungkin yang pemain senior, ya. Yang lainnya adalah pada masa-masa keemasan, 25 tahun, 27 tahun. Ya, Tom Haye, Ratnar Oratmangun, Verdok. Ini adalah pemain-pemain yang di dalam masa keemasan. Sedangkan pemain di bawahnya ada Jai Dance, kemudian Rafael Struijk, kemudian ada palang pintu kita, kapten masa datang, ya, tim penjegal kita, ya, Hubner, ya. Kemudian apalagi nanti ketika Martin Paes sudah selesai di casnya, kita akan penambahan amunisi di posisi penjaga gawang. Ini adalah level yang sangat baik untuk timnas Indonesia ketika kita akan menuju ke Piala Dunia. Makanya pemain-pemain keturunan ini akan mengangkat level timnas Indonesia. Kapan sih timnas Indonesia sampai sejauh ini? Kita berkolaborasi, kita bersama-sama dengan pemain-pemain keturunan yang memang mempunyai darah Indonesia. Ini akan mengangkat level pemain lokal, akan levelnya terangkat ketika mereka membela tim nasional Indonesia. Karena kita tahu sendiri kompetisi dalam negeri Indonesia seperti apa. Untuk menghasilkan pemain-pemain yang profesional seperti liga-liga, minimal liga Thailand, liga Korea, liga Jepang, liga Indonesia belum mampu. Makanya Pak Erick Thohir, dia tahu level pemain lokal kita seberapa sih. Level pemain kita AFF saja sulit untuk juara. Apalagi kita mau berbicara di kancah yang lebih tinggi, Asia, bahkan dunia, akan sangat sulit. Makanya dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir, kemudian dengan sosok pelatih Sintayong yang dia tahu kapasitasnya, pemain apa yang dia butuhkan, ya seperti ini hasilnya. Kenapa Sintayong dari awal dia menumpuk pemain keturunan ada di posisi belakang? Mungkin banyak orang yang tidak akan melihat sampai detail ini. Orang hanya akan melihat ketika timnas Indonesia mencetak gol, ya kan? Nah, kekuatan tim yang pertama adalah bertumpu di bagian belakang. Ketika tim itu pemain belakangnya solid dan sulit untuk dijebol, maka pemain tengah, pemain depan kepercayaan dirinya akan lebih tinggi. Beda ketika dia memasukkan 1 gol, pemain belakangnya kegolan 2, ya kan? 1 gol dalam jaring, dalam gawang tim itu akan membuat down satu kesatuan. Satu tim ini akan membuat down. Makanya Sintayong memoles tim ini agar sulit dijebol, agar sulit gawangnya dijebol oleh lawan. Hasilnya sekarang pemain keturunan menumpuk di posisi belakang.
Kalau belakang sudah solid, Sintayong berjalan ke depan. Tengahnya kita cari 1-2 pemain yang levelnya memang grade A. Kemudian baru masuk lagi ke posisi striker. Dan yang terakhir kita ambil posisi penjaga gawang. Inilah. Tidak semua orang akan melihat apa yang diharapkan oleh Sintayong, apa yang diharapkan oleh seorang pelatih yang jenius. Oke, oleh karena itu kita doakan timnas Indonesia di level di kualifikasi putaran ketiga ini kita akan lebih bagus lagi. Kalau dilihat dari segi permainan di kualifikasi ini, timnas Indonesia akan banyak berbicara. Beda seperti kemarin, seperti Vietnam, Thailand, mereka menjadi bulan-bulanan. Tetapi timnas Indonesia adalah tim yang berbeda. Timnas Indonesia levelnya sudah berbeda, cara bermainnya juga sudah berbeda. Ya, kita nanti dari 18 tim ini paling tidak kita akan ada di separuh 9 tim. Artinya kita tinggal cari momen yang pas, kapan mencari poin, kapan save draw. Ini yang Sintayong sudah siapkan. Kita doakan semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal di bulan November. Dan tentunya doa seluruh pencinta Indonesia, seluruh pencinta timnas Indonesia untuk timnas Indonesia agar terbang lebih tinggi, itu yang diharapkan oleh kita semua. Cukup sekian, kita tunggu undian untuk kualifikasi Piala Dunia. Bravo sepak bola nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.